didasari oleh satu transduksi, ya, transduksi energi yang berupa untuk mengawali dari proses kehidupan industri, Louis Pasteur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang biokinesis, itu yang memberikan pengertian-pengertian dasar yang mewarnai sehingga muncullah apa yang dikenal dengan istilah asam amino, ya, dari bahan kimia yang itulah dari kehidupan yang disebut sebagai asam amino, ya. Kemudian juga di sini ada teori dari evolusi secara organik, bagaimana proses pembentukan dari bahan-bahan organik yang anorganik. Kemudian muncullah bahan-bahan organik, ya, materi-materi yang terdapat di dalam makhluk hidup. Di dalam biologi itu ada organiknya, ya, ada ini dari bahan-bahan kehidupan yang dibahas mengenai evolusi dari organik tersebut. Kemudian ada teori gen yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat yang terdapat atau karakteristik dari kehidupan itu mengikuti pola-pola yang ditentukan secara awal yang nanti di gen, genetik, dan lain sebagainya. Dan di situ ada juga kesetimbangan genetik. Genetika itu selalu menuju kepada kesetimbangan. Kehidupan selalu menuju ke homeostasis, kesetimbangan. Kemudian juga ada diferensiasi reproduksi. Reproduksi secara diferensial mengalami satu processing untuk membagi, ya, mendistribusikan dengan hasil yang berbeda dari sebelumnya. Itu yang dimaksud sebagai diferensial reproduksi, reproduksi diferensial, dan ini semua didapatkan di dalam pola-pola spesifik yang terdapat pada makhluk. Kemudian ada DNA yang dikenal sebagai pita biru yang menyimpan semua informasi, regulasi, dan semua proses-proses kehidupan itu diatur semuanya melalui DNA menjadi satu bagian yang mendasar semua yang terdapat pada setiap makhluk. Jadi entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu organisme tinggi, itu semuanya diatur di DNA-nya, ya. Jadi sebagai bagian inti yang buat kehidupan itu dalam proses untuk mempelajari mengenai kehidupan itu ada sintesa protein di situ untuk mempelajari mengenai keberadaan dari sebuah sintesis, ya, terutama sekali di sini protein itu dilakukan penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menyusun protein yang baru melalui satu sistem kode genetik yang nanti didapatkan pada messenger maupun
pada transfer maupun pada ribosom RNA yang semuanya kembali kepada informasi yang disampaikan dari DNA. Bagaimana dari DNA itu bisa mengatur sehingga memunculkan satu protein baru yang diperlukan di dalam kehidupan, kode-kode yang disampaikan yang sangat besar sekali itu pengaruhnya melalui kode protein yang terdapat pada repeat RNA misalnya ya. Ada 3 susunan asam amino yang didapatkan untuk memberikan informasi dari satu molekul kepada molekul yang lain. Kemudian proses metabolisme itu juga dimediasi oleh sistem enzim yang nanti akan memberikan pengaruh di dalam proses perubahan bahan kimia yang harus dilakukan untuk bisa mengadakan perubahan-perubahan bahan kimia, misalnya dari gula yang hanya sebuah rangkaian karbohidrat, kemudian nanti bisa dipisah-pisahkan ya, butuh di dalam proses tersebut peran enzim cukup besar sekali. Juga demikian di dalam reaksi metabolik yang nanti di bawah sebuah kontrol secara genetik yang tadi disampaikan melalui pita DNA. Kemudian juga ada diferensiasi seluler. Ini juga bagian penting di dalam kita memahami mengenai proses-proses sel itu bisa memperbanyak diri, bisa mengadakan satu proses diferensiasi, nanti bisa memunculkan satu kondisi-kondisi yang berbeda dari sebelumnya, ya. Dari satu sel nanti bisa menjadi sel-sel lain yang sudah berbeda dengan sel sebelumnya. Kemudian juga ada vitamin dan kondisi yang spesifik untuk bisa memberikan satu fungsi terutama di dalam penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang terdapat di dalam kehidupan. Ya. Mengenai relasi itu juga ada nukleus, ada sentriol, ada organela sitoplasmik seperti yang spesifik sekali itu adalah mitokondria. Ini satu bahan yang organela yang sangat vital sekali, terutama di dalam penyediaan energi. Hampir setingkat
itu ada DNA juga bagian-bagian juga organel spesifik kelola energi, kemudian ada ribosom, terutama di dalam proses sintesa protein, satu fenomena yang berkaitan dengan pengaturan partikel-partikel di dalam proses dan bioenergika, ya, terutama reaksi-reaksi kimia yang terdapat di dalam makhluk hidup tidak sama. Organ hepar dengan bahan-bahan sel yang sifatnya juga spesifik untuk bisa menghasilkan satu proses-proses yang nanti bisa menjadi penopang metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian juga di sini ada aksi-aksi dari enzimatik seperti proses-proses penguraian gula, proses pemecahan protein, proses-proses pengelolaan lemak, dan seterusnya. Ini seringkali dipengaruhi juga banyak oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh. Demikian juga dengan aktivitas enzim yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti suhu, keasaman. Kemudian juga ada faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah-masalah regulasi secara neural misalnya, yang nanti bisa menyebabkan satu proses enzimatik itu melakukan aktivitas untuk menopang keperluan di dalam pengelolaan material di dalam tubuh. Kemudian ada aliran energi di dalam kehidupan, terutama di sini cahaya, ya. Ini yang pertama sekali, fotosintesis. Dari fotosintesis inilah energi itu ditangkap pertama sekali. Dari sinilah kemudian akan dialirkan kemudian menjadi energi kimia. Energi kimia yang berupa gula nanti bisa dikelola lebih lanjut ke protein, bisa diteruskan ke lemak, bisa menjadi unsur-unsur gula yang lain, yang nanti akan menjadi satu rangkaian panjang yang menopang keperluan dari kehidupan. Ya, jadi awalnya dari proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian juga di sini ada peristiwa oksidasi reduksi yang disebut sebagai REDOX, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengelolaan asam laksinat, asam sitrat, terutama energi, asam lemak, ya, oksidasinya, kemudian proses pengelolaan gula, glikolisis, ada glikolisis anaerob terutama untuk pengaturan energi spesifik yang nanti bisa instan dan bisa diberikan di dalam satu proses-proses yang nanti bisa yang diperlukan untuk metabolisme secara runtut di dalam proses jawab kebutuhan dari energi di dalam tubuh.
Kemudian oksidasi dan ada sistem transport elektron. Ini yang juga nanti bisa memberikan pengaruh banyak di dalam proses-proses transfer bahan kimia dari sel keluar sel dan seterusnya melalui transmitter secara khusus. Molekular organisasi dari mitokondria yang tadi sudah disinggung sedikit, ini spesifik juga karena berkaitan sama energi. Ya, ada bagian-bagian sel khusus yang mempunyai mitokondria dalam jumlah yang cukup banyak kali mitokondrianya karena perlu energi dalam jumlah yang besar sel itu. Kemudian ada laju adanya suhu, temperatur. Ini energi transfer yang dari proses biosintetik, ya, prinsip biosintesa, proses penyusunan material-material kehidupan, ada status dinamik dari konstituen dari sel, kemudian sintesis dan degradasi glikogen, ya. Kapan gula itu bisa menjadi kapan yang kalau kita misalnya di dalam proses olahraga yang demikian menguras tenaga itu seringkali dipakai proses-proses perombakan gula yang terdapat di dalam otot itu, ya, yang seringkali dikatakan sebagai anaerob, ya, proses-proses anaerob dan seterusnya. Kemudian dari molekul juga ada tahapan-tahapan untuk molekuler yang mengatur proses-proses biosintetik. Kemudian sel molekuler yang berkaitan dengan sentral dogma di sini, terutama sekali informasi yang didapatkan dari DNA. Ya, DNA ini satu benang panjang kondisi di dalam sintesis, ya, ada replikasi. Kalau nanti ada messenger atau RNA duta yang masuk ke dalam DNA, dia akan bisa membuka pasangan yang informasi juga informasi. Yang kedua mengenai masalah genetik, penurunan sifat yang pengaturan kromosom itu nanti ada proses-proses yang proses pembelahan melalui pembentukan benang. Mitos itu benang, ya. Panjang benang pada proses benang yang demikian panjang itu dirapatkan, dimampatkan, kemudian menjadi bagian yang nanti akan memberikan satu proses yang sangat
terbagian di kemudian nanti dari bagian tengah itu akan terbelah menjadi dua, satu ke arah kutub, kemudian satu ke kutub yang lain. Ya, dari mitosis itulah nanti didapatkan dua sel anak yang akan meneruskan dari generasi yang membawa sifat dan DNA tersebut. Demikian juga untuk meiosis. Meiosis kurang lebih hampir sama, tapi ada pembelahan secara rangkap di sini. Ada 2 kali pembelahan sehingga dihasilkan seperti proses penggabungan kembali itu seringkali berlangsung apa yang dikenal dengan istilah mutasi tersebut, ya, sehingga mutasi meiosis ini yang sel apa definisi ya, inilah proses-proses meiosis itu berlangsung mulai dari oogonia menjadi oosit, kemudian menjadi ovum, ya. Di sini juga sama, mulai dari spermatogonia, kemudian menjadi spermatosit, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa. Yang semuanya mengalami 2 kali pembelahan mitosis, juga pembelahan meiosis. Kemudian gen dan alel mendasari pengertian mengenai satu sifat yang terdapat pada DNA, pada benang-benang yang mengandung unsur-unsur genetik yang terdapat di dalamnya. Entah itu sifat-sifat pada makhluk hidup, mungkin juga merupakan satu karakteristik dari setiap makhluk yang setiap kali nanti akan mengalami apa yang dikenal dengan istilah segregasi, pemisahan. Ya, kemudian dalam genetika juga ada proses-proses homo maupun ini yang gennya sama kurang lebih, ya, kalau dalam genetika ini hetero itu yang berbeda, misalnya yang genotip ini yang tidak dapat dilihat, ya, terdapat di dalamnya, dan dalam genetika seringkali proses probabilitas. Hitungan itu kan berapa kemungkinan punya seorang anak itu laki-laki atau perempuan, itu bisa. Kalau nanti misalnya pengen 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan, berapa kemungkinannya? Itu bisa dibuat satu hitung-hitungan secara genetik. Kemudian ada proses dihibrid, ada crossing, percampuran sifat-sifat, 2 sifat yang berbeda. Percampuran sifat itu nanti bisa memberikan pengaruh kepada variasi yang muncul di dalam proses genetika. Dan karya, ya, yang membawa sifat, kemudian ada interaksi, dan ada menurunkan, dan sifatnya adalah poligen, ditukar apa kemudian ada juga multiple allele, yang alelnya bisa bersama-sama untuk bisa
Ada proses dikenal dengan istilah linkage, crossing over, yang nanti ini dasar dari mutasi secara kromosomal yang hasilnya nanti berupa mutan-mutan yang sudah berubah dari bentuk semula, ya, yang biasanya dikatakan sebagai satu seperti parentalnya, tapi ini sudah dihasilkan satu gen yang karena kromosomalnya berubah, mengalami satu perubahan sehingga didapatkan satu individu baru yang mempunyai susunan sifat-sifat yang sudah berbeda. Kemudian ada determinasi seks untuk menentukan seks dari individu. Di sini ada linked, di sini ada juga limited, artinya dibatasi oleh seks. Determinasi ini laki-laki atau perempuan misalnya, ya. Tapi banyak dibandingkan karena satu hal yang membatasi, ya, satu hal yang membatasi, yang perempuan tidak botak, yang laki-laki kalau mempunyai itu dibatasi genotipnya. Kemudian dari ini perkawinan keluarga, ya, perkawinan masih saudara yang bisa memberikan pengaruh nanti terhadap satu model dari genetika yang seringkali dihindari karena nanti bisa memunculkan satu individu yang rentan terhadap sakit yang dikarenakan adanya gen-gen resesif, ya, terutama gen resesif dominan itu rentan sekali terhadap inbreeding, seperti pada kasus hemofilia. Itu ada kalau homozigot resesif nanti bahaya sekali, juga albino itu akan muncul pada saat masalah-masalah penyakit itu problem bisa dikonsultasikan. Konsultasi di bagian biologi juga melayani kalau ada problem genetika seperti ini, nanti bisa yang berkaitan dengan masalah evolusi. Untuk masalah evolusi dan genetik, di sini ada yang secara umum mengatur bahwa gen di Timur Tengah lain dengan populasi yang ada di Papua, lain dengan populasi yang ada di Eskimo misalnya, ya. Itu ada gen pun setiap kali berperan di dalam proses menjaga kesetimbangan, dan ada spesifikasi satu tempat tertentu, ya, itu yang kemudian secara basic di sini ada memberikan satu pengertian mengenai evolusi, ya, estimasi dan frekuensi dari karir genetik yang berkaitan dengan albinisme misalnya, kemudian tes untuk bisa merasakan pahit atau tidak, ini seringkali dipakai untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah Herdy-Wenbach. Kemudian masalah golongan darah MN, ya, golongan darah MN apakah itu M, N atau MN dan seterusnya. PKU juga kesetimbangan genetik yang
berkaitan dengan masalah populasi, termasuk di sini mengenai drift. Kalau ada kasus-kasus yang menyebabkan itu hilang dalam waktu yang singkat, bisa ganggu satu populasi karena ada kasus-kasus yang sifatnya spesifik bencana yang keseimbangan genetik yang terdapat di dalam populasi itu mengalami perubahan. Kemudian ada diferensial produksi serta evolusi. Ya, evolusi merupakan kegagalan pemeliharaan keseimbangan genetik. Kalau keseimbangan genetiknya sudah mengalami perubahan, itu yang nanti masuk ke arah evolutif. Setelah evolusi, di sini ada konsep evolusi sangat terkenal sekali dari zaman dulu. Indonesia menjadi bagian yang sangat menarik untuk mengadakan, termasuk garis Wallace yang ada di daerah Maluku. Ya. Pengertian garis Wallace ini mengenai seleksi alam, sehingga dari kondisi-kondisi yang terdapat di alam di Sumatera misalnya berbeda sekali dengan yang terdapat di Papua, berbeda sekali dengan yang ada di Sulawesi. Rupanya garis Wallace itu memberikan informasi, ada bagian dari belahan Sunda, ya, ada bagian yang terdapat di belahan Saul, yang terdapat di Indonesia Timur, Australia, Papua itu sama, ya, itu merupakan daerah Sahul. Kemudian kalau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu termasuk ke Oriental, masuk ke Asia, masuk ke sama dengan daerah dataran di daerah Asia yang didapatkan di situ kondisi-kondisi spesies yang berbeda sama sekali dengan yang terdapat di Sulawesi. Sulawesi itu spesifik, disitulah center dari penelitian yang dilakukan oleh Wallace, oleh ekologis di dunia itu banyak sekali mempunyai satu base camp yang terdapat di daerah Sulawesi dan di Maluku, karena disitulah yang asli dari dulu sebagai pulau yang seperti Sumatera itu pulau yang besar yang menenggelamkan beberapa tempat di daerah Sahul, sehingga muncul daratan yang disebut Sumatera, muncul daratan yang disebut Kalimantan, Jawa, dan seterusnya. Yang tadinya menjadi satu bagian. Kemudian kalau kita coba untuk melihat proses-proses evolusi, ada polimorfisme, ada yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang sifatnya di model yang banyak, ya. Kemudian ada radiasi adaptif, di mana asalnya didapatkan satu kondisi sebagai organisme spesifik seperti komodo misalnya, ya, yang masih ada sampai sekarang. Dari radiasinya dari mana? Itu bisa dirunut dari generasi-generasi sebelumnya, rangkaian pergerakan dari proses mutasi itu bisa dilakukan radier, ya, percabangan-percabangan yang bisa dipelajari untuk mempelajari mengenai proses perubahan-perubahan itu sendiri.
Kemudian kalau perubahan itu sudah masuk ke arah yang spesifik, itu yang dikenal dengan istilah C. Spesiasi merupakan sudah tidak sama dengan sebelumnya. Itu yang dikenal dengan istilah spesiasi. Ini merupakan bagian konsep awal dari evolusi. Kenapa muncul satu hal yang baru? Ya, itu satu proses evolusi padahal berlangsung sebelumnya dan itu tidak dapat dilihat. Tapi setelah muncul spesiasi, ini baru dapat dilihat. Ini sudah berbeda, sudah tidak bisa mengadakan satu proses integrasi dengan radiasi sebelumnya. Kemudian ada hibridisasi, satu perkawinan, percampuran dari satu proses secara biologis maupun secara ditentukan oleh banyak berkaitan dengan masalah evolusi serta prinsip-prinsip dari evolusi yang jelas ini satu perubahan demi perubahan. Kemudian secara ringkas mungkin ini tidak begitu banyak kaitan, ini menjadi bagian yang perlu juga diperhatikan mengenai interrelasi tumbuhan, ada hewan, ada protista yang nanti dikatakan sebagai satu kondisi-kondisi bagaimana mengenai nutrisi, bagaimana mengenai ekosistem, dan nis, ya, relung, kemudian siklik material yang nanti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah pestisida misalnya. Ya, sampai ke interaksi, ada proses kompetisi di dalam alam, ada hal-hal yang menguntungkan, ada kompetisi yang sifatnya interspesifik, ya, kalau antar sesamanya. Kemudian ada rantai makanan, komunitas, serta populasi yang terdapat di alam. Mungkin ini sebagai satu bagian kecil, kenapa ada protista dan monera itu juga bagian yang penting. Apa ini bisa muncul satu proses pandemi yang demikian menyusahkan? Kemudian sifat-sifatnya bagaimana dan kenapa mudah sekali dia mengadakan mutasi sampai mutan termasuk rickettsia, bakteri juga banyak dipelajari, masih menjadi problem yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kalau kita blue green algae, Euglena, menjadi bagian dari penyakit pada parasit, lichen, kemudian protozoa masih banyak yang bisa menyebabkan dan relasi antara evolusi dan beberapa protista yang terdapat di alam. Kemudian secara garis besar mungkin ini ada bagian dari tanaman, ya, merupakan satu kondisi-kondisi real, tidak kita pelajari secara di biomedik itu banyak sekali sekarang yang menjawab problem dan di bunga itu atau akar kita mempunyai
sel. Misalnya kasus-kasus penyakit kanker yang banyak sekali, penelitian biomedik banyak mengadakan penelitian mengenai sel kanker ini, terutama sel HeLa. Ini banyak penelitian di Jogja dilakukan untuk dikasih beberapa zat aktif yang diperoleh dari Mako, obat-obat tradisional dan lain sebagainya. Kemudian diversitas dari invertebrata masih jadi problem, protozoa, dendrata, ya, banyak parasit, arthropoda. Kemarin di blok 8 arthropoda yang masih sebagai parasit pada manusia. Kemudian juga ada satu kondisi-kondisi spesies besar, chordata, ya, yang mempunyai satu chorda dorsalis, ada cephalochordata, kemudian mengarah ke vertebrata. Ini mengenai Pisces, Bitil, itu dulu dipakai ini untuk praktikum, ya, dipakai sampai sekarang tidak lagi dilakukan satu proses praktikum secara analisis beberapa organisme tersebut. Dan secara di organisme mungkin ini juga merupakan satu faktor yang penting mengenai membran, yaitu kenapa ada membran untuk memisah kompartemen dengan kompartemen yang lain. Kalau nanti dihubungkan ada desmosom yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain melalui satu pipa-pipa yang spesifik. Kemudian ada istilah apoptosis misalnya. Pagus itu seperti pemangsaan. Ya. Jadi membran itu membentuk seperti rahang, kemudian memasukkan barang yang tadinya kalau ada membran tidak bisa masuk dia karena ada membran. Tapi waktu membran itu dibuka dan membentuk seperti rahang, bisa masuk. Ini banyak diperankan proses fagositosis itu pada sel-sel kekebalan, pada sel-sel kekebalan seperti leukosit, kemudian monosit, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk proses-proses amoebotik misalnya, ya, itu juga ada pinositosis, ada peluruan dari bagian-bagian sel mencair sehingga dia mengadakan mobilisasi sel tersebut. Kemudian ada transport aktif dan ada difusi terfasilitasi. Ya. Ada transport aktif, kemudian asam amino, asam sekresi dari asam yang terdapat di gas itu juga masuk satu proses-proses yang berkaitan dengan masalah transport dan ada masalah-masalah sekresi asam. Kemudian ada konduksi sistem saraf, ini juga melalui membran-membran yang diberikan satu reaksi sehingga impuls itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada fungsi dari neural, sinaptik, sinapsis, nanti mengeluarkan bahan kimia yang nanti bisa memberikan informasi sehingga sistem saraf itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dan ada tekanan turgor, plasmolisis, dan vakula kontraktil. Respirasi, ada pertukaran gas yang bisa memberikan pengaruh pada rekognisi sel, juga pengertian mengenai homeostasis atau keseimbangan. Ini dikasih
pada sistem hewan, ada kemudian regulasi sekresi enzimatik, terutama di glandula-glandula digestif seperti pankreas, kemudian ada juga glandula-glandula yang didapatkan pada hepar misalnya, juga didapatkan pada sistem-sistem di daerah intestinum. Itu terdapat satu kelenjar-kelenjar yang mempunyai fungsi secara spesifik yang berkaitan dengan masalah pencernaan, ya, masalah pencernaan terutama di pada intestinum, sehingga bisa mengadakan satu proses-proses digesti yang berkaitan dengan masalah enzimatik ini sendiri, seperti sel-sel yang mengandung mukus, yang mengandung satu enzim yang nanti bisa membantu yang nanti juga memberikan fungsi-fungsi di dalam terutama untuk pankreas itu menghasilkan hormon-hormon yang penting di dalam pemecahan material, terutama sekali fungsi-fungsi dari insulin. Liver juga demikian, yang memberikan peran-peran di dalam pengolahan lemak, pengolahan gula, penyimpanan, dan transformasi dari gula di dalam liver nanti akan diproses untuk bisa disimpan dalam jumlah besar di jaringan. Kemudian ada absorpsi nutrien, metabolisme, termasuk di sini metabolisme dasar, kecepatannya, kemudian metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, masing-masing mempunyai spesifikasi dan memberikan satu fungsi-fungsi yang bisa menopang proses kehidupan. Nutrien, kemudian juga fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penambahan yang nanti bisa menjadi asupan untuk menopang metabolisme yang terdapat di dalam tubuh. Kemudian distribusi transportasi, ini satu hal yang spesifik sekali untuk bisa mengatur aliran dari sistem energi yang terdapat di dalam tubuh, mengedarkan makanan, mengelola sampah, itu perlu sistem transportasi yang spesifik. Demikian juga untuk pembakaran, untuk pemumpaan, distribusi, ada sistem kapiler, ya, kemudian darah itu selalu di dalam posisi mobil untuk bergerak dari satu tempat ke yang lain. Pertukaran material yang berkaitan dengan menembus dinding-dinding kapiler, ya, kemudian ada juga proses-proses vaskular yang sifatnya limpatik untuk satu sistem yang agak spesifik dari darah yang nanti akan mengelola sistem-sistem yang berkaitan dengan pembuangan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh misalnya, dan seterusnya. Kemudian plasma, ya, untuk proses-proses pembekuan sel-sel darah yang spesifik, ada eritrosit, leukosit, dan seterusnya. Ada transportasi di dalam
darah itu bisa melakukan fungsinya, terutama untuk mengadakan pembekuan yang diperlukan untuk proses proteksi terhadap tubuh. Ada beberapa orang yang tidak bisa kasus-kasus hemofilia, ya, yang banyak sekali kasusnya dulu ditemukan di Inggris ini, di kerajaan Inggris. Kemudian ada imunoglobulin dan masalah kekebalan imunitas. Kemudian regulatory proses regulasi itu di sini mengenai jumlah sel, kemudian masalah detak jantung di sini, ya, kemudian masalah laju aliran darah, dan ada suhu tubuh, dan mengenai proses-proses yang berkaitan dengan distribusi, termasuk kaitannya dengan sistem pernafasan. Homeostasis yang berkaitan dengan pergerakan sampah, misalnya di sini diperlukan sekali organ yang mempunyai kaitan sama proses pengelolaan sampah, itu adalah ginjal, ya, yang mempunyai satu sistem pembuluh ductus, ada tubulus renalis yang isinya sel-selnya berupa sel-sel yang itu dipreparasi, lihat, kemudian ada di urin yang mengandung banyak mengenai sampah, terutama yang sampah dari protein, ya, dan mengandung unsur-unsur nitrogen, sehingga kita kenal dengan istilah yang membuang sampah nitrogen dari tubuh itu akan jadi problem dan harus dibantu dengan satu pengelolaan sehingga darah itu bisa dibersihkan dari sampah nitrogen. Yang membuang sampah nitrogen itu adalah REN, ya. Regulasi dari filtrasi glomerulus didapatkan sehingga muncul satu kondisi-kondisi ginjal yang secara konsentrat dari urin, ada reseptor, dan ada pengaturan-pengaturan konstansi dari keasaman. Sati untuk bisa menghasilkan satu cairan yang bisa dikeluarkan dari tubuh untuk nanti bisa mengatur sampah-sampah yang harus dikeluarkan. Sistem saraf, ya, ada sinapsis, satu sambungan satu dengan yang lain dalam membran konduksi dari sistem saraf. Misalnya ada transmisi sinaptik, ada sistem sentral, ya, seperti pada korda spinalis, kemudian di sisi otak di pusat, kemudian ada sistem saraf tepi, kemudian ada gelombang di dalam proses pengaturan sistem saraf. Misalnya ada kondisi tidur, ada kondisi neurosis, kemudian ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah-masalah metabolik yang dalam sistem saraf.
ada periferal sistem saraf, ini yang dikenal dengan sistem saraf tepi yang seringkali bekerja secara refleks yang memberikan nilai-nilai dalam kehidupan yang diperlukan. Kemudian ada arkus seperti lengkung saraf yang memungkinkan untuk informasi itu dilakukan dengan jalan pintas cepat untuk menyimpan informasi yang diperlukan, dan ada tes yang berkaitan dengan learning. Ini yang menarik sekali dalam proses perilaku belajar. Ada yang sifatnya harus dilakukan secara simpatik, dan misalnya transmisi, misalnya satu contoh yang seringkali dimanfaatkan di dalam proses keluarga berencana itu adalah pemberian hormon untuk memanipulasi kondisi dari uterus, ya. Dikasih hormon supaya kondisi yang ini untuk pil KB dan seterusnya. Resiprokal di negatif feedback hormonal berkaitan dengan masalah misalnya feedback negatif untuk mengadakan jawaban terhadap kondisi lapar. Lapar itu ada nanti diberikan pengaruh untuk ada makan, ada kondisi untuk stop, ya. Ada feedbacknya. Feedbacknya akan di stop. Minum juga demikian. Minum itu kalau sudah terjawab nanti akan perilaku yang air ke dalam tubuh. Kemudian juga untuk sistem kontrol hormonal yang terintegrasi, misalnya regulasi seksual itu sistem hormonalnya cukup untuk bisa memberikan pengaturan dan bisa pengaruhnya ke bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian sistem kontrol kompleks, misalnya perkembangan fungsi dari glandula mamari. Ini sangat kompleks sekali, fungsinya bisa distimulasi oleh adanya bayi yang kemudian pengaruhnya ke sistem saraf, ke hipofis, fungsi sehingga laktasi itu bisa dilakukan dengan baik pada glandula mami, ya. Ini yang cukup kompleks sekali sistemnya dan sangat bagus sekali. Dan ini memberikan nilai-nilai fungsi sosial, ya, fungsi sosial terutama sekali untuk pemeliharaan, bagaimana
orang tua itu bisa memberikan satu fungsinya kepada individu lain yang berupa anaknya. Kemudian regulasi dan pertumbuhan, ada kontrol dari ini seperti kalau istilah Jawa ini ngelungsungi, bergantian kulit ya, gantian kulit menjadi lebih besar, menjadi lebih molting itu nanti berkaitan sama pertumbuhan ya, untuk kontrol berkaitan dengan perkembangan. Kemudian laju metabolisme bisa juga berkaitan dengan regulasi pertumbuhan, ada mekanisme yang berkaitan dengan masalah hormon. Reseptor di daerah di telinga kita, di mata kita, di lidah itu ada reseptor yang nanti bisa memberikan kalau ada stimulasi yang menjadi satu sistem saraf cukup kompleks sekali. Sensory coding dan sensasi ini mempunyai fungsi pada yang nanti dilakukan ya, satu aturan-aturan yang berkaitan, ada bagi yang atau tidak akan ditanggapi kalau misalnya frekuensi dari kalau bisa mendengar ini bahaya ya, bisa jebol nanti telinga kita, tapi diberikan satu keterbatasan untuk tidak bisa menerima frekuensinya. Misal ultrasonik misalnya, suara ultrasonik manusia tidak mendengar ultrasonik itu sendiri. Ada mekanisme halter pertama untuk bisa mengatur sehingga bisa terbang dengan itu hanya cuma dua, lain dengan yang capung misalnya. Capung itu sayapnya 4, tidak begitu bagus terbangnya dibanding nyamuk karena ini seperti helikopter, bisa manuver, bisa mengadakan manuver karena ada sistem halter ini sendiri. Kemudian ada kemoresepsi yang pada sistem bau yang memberikan pengaruh nanti ke sistem pengaturan cahaya. Ada defect vision ya, penglihatan yang mengalami satu problem. Bisa mengadakan jarak, bisa tahu yang didengar telinga kanan dan kiri bisa dibandingkan. Kalau binokuler itu antara mata kanan dan kiri digabungkan itu bisa memberikan satu dimensi. Ada bentuk, ada yang tidak binokuler, ada
melihat dia jauh, tapi kita tertentu dia bisa berkaitan dengan sistem saraf, misalnya kerja dari irama jantung, inilah yang dilakukan pengukuran menggunakan stetoskop, ya. Kenapa pakai stetoskop dokter itu? Untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah bunyi yang didapatkan, dan itu kaitannya erat sekali nanti dengan sistem keseimbangan yang terdapat pada tubuh, terutama ada irama-irama spesifik yang fungsinya irama efektor seperti nematokis, ya, yang mempunyai satu sistem untuk memberikan penyerangan kromatofor, ada luminescence, seterusnya. Kemudian juga ada efek spontan, determinan, ada sistem simuli, ada secara sejalan dengan waktu. Refleksnya berbeda pada orang tua, pada berbeda dengan yang sudah lanjut di itu. Kemudian ada secara berulang, ya, proses-proses baru, termasuk di sini produktif, sistem reproduksi, ada yang proses kelahiran, nutrisi, dan sistem. Kemudian di sini di dalam proses perkembangan dari telur itu ada pembelahan, ada sistem gastrulasi, morphogenetic movement, diferensiasi dari organogenesis, dan ada perkembangan dari tubuh, ya. Termasuk di sini ada formasi dari jantung, digestif, traktus, terutama di dalam proses-proses organogenesis. Pertumbuhan, bentuk-bentuk kelainan di dalam proses kelahiran dan seterusnya. Dan yang terakhir ini bagian yang secara umum distribusi sekarang rotan, jadi dalam penyediaan energi, ya, atas itu tidak perlu relatif sekali
kasus-kasus bencana yang tidak pernah sebesar itu seperti kasus sebelumnya. Ya. Pola-pola dari belahan bumi, misalnya di sini ada seperti belahan-belahan di daerah Bukit Barisan itu, di daerah kita itu tempat titik api, kalau di Kompas dikenal sebagai Indonesia itu sebagai cincin api, ya, mulai dari Aceh nanti sepanjang Bukit Barisan sampai ke Jawa, naik ke Nusa Tenggara, Sulawesi, itu banyak sekali gunung apinya, dan di dekat gunung api itulah ada belahan-belahan satu sambungan bumi yang terus-menerus mengadakan pergerakan yang menyebabkan gempa. Kemudian variasi lingkungan, ya, variasi lingkungan ini ada fenomena yang besar sekali. Indonesia termasuk sangat disenangi oleh dunia sebagai laboratorium dunia untuk variasi makhluk hidup yang demikian besar sekali. Mulai dari sistem-sistem yang terdapat di daerah tropis, terutama hutan hujan basah, dan varian dari kehidupannya sangat luar biasa betul. Termasuk yang sudah langka itu masih ada dan hidup di Indonesia. Ada distribusi tanaman, ada bioma, ya, ada ada distribusi itu, ya, masa berikutnya di laut yang juga mengandung oksigen, dan di yang terakhir, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya kalau saya teruskan aja.